Halo guys, balik lagi sama gue Syawal di channel Ngoceh Film. Hari ini aku mau ngebahas alur cerita film keluaran tahun 2000 yang berjudul Film ini menceritakan tentang seorang pria culun yang bertemu dengan seorang iblis cantik dan juga melakukan sesuatu perjanjian. Dia diberikan 7 permintaan dan akan dikabulkan apa saja yang pria culun itu mau. Namun dia harus memberikan jiwanya setelah itu. Apakah hal ini sebuah keberuntungan ataupun malah kesialan coy? Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita putar filmnya. Let's go! Di awal film memperlihatkan seorang pria bernama Elliot. Dia adalah pria culun dan juga aneh. Sehingga orang-orang tidak ada yang mau berteman dengannya. Meskipun dia berusaha so asik, tapi tetap saja dia pria yang membosankan. Jadi teman-teman kantornya itu berusaha untuk menghindarinya cuy. Tidak ada satupun dari mereka yang mau berteman dengan Elliot. Bahkan setelah pulang kerja, teman-teman kantor yang berkumpul bersama, tapi sialnya Elliot tidak diajak. Di sini Elliot tidak sengaja melihat mereka berkumpul dan juga saat mereka melihat Elliot datang ke situ cuy. Mereka berusaha untuk berpura-pura nggak melihat si Elliot cuy. Tapi Elliot sudah melihat mereka, jadi si Elliot pun datang ke situ dan juga bergabung dengan mereka. Padahal dalam hati kawan-kawan ini berkata, "Ngapain si bocah culun ke sini? Ngerusak suasana aja bejai." Tak lama setelah itu, pandangan Elliot teralihkan saat melihat wanita cantik yang bernama Ellison. Ternyata cuy, Elliot sudah lama memperhatikan Ellison, bahkan menjadi penggemar rahasianya di kantor. Tapi sampai sekarang dia tidak pernah memberanikan diri untuk mendekati Ellison. Lalu teman-temannya itu menantang Elliot untuk berbicara dengan Ellison. Elliot awalnya ragu, tapi biar dia bisa dibilang ya seorang laki-laki banget ataupun sang pemberani, jadi dia memberanikan diri untuk bicara dengan Ellison. Namun udah bisa kita tebak nih cuy, Ellison tidak terlalu memperdulikannya dan langsung pergi. Nah di sana dia sangat kecewa berat, tiba-tiba ada seorang wanita seksi yang memanggil Elliot. Jelas hal itu sangat aneh. Kok bisa ada wanita cantik dan juga seksi seperti ini mau mengajak Elliot ngobrol? Nah, di sini dia langsung terpesona dengan wanita itu dan juga mengobrol dengannya. Terus wanita ini berkata, dia sudah lama memperhatikan Elliot. Dia melihat Elliot adalah pecundang dan juga yakin bisa memberikan apapun yang Elliot mau. Elliot mengira wanita ini adalah cewek open OB, namun ternyata bukan coy. Wanita ini memperkenalkan dirinya adalah Devil ataupun iblis. Dia bisa memberikan apapun yang Elliot mau. Intinya apapun itulah cuy. Awalnya Elliot nggak percaya dan juga menghiraukan perkataan dari sang wanita. Tapi untuk meyakinkan Elliot, dia disuruh membuat permintaan dan juga wanita ini akan mengabulkannya. Karena merasa penasaran, dia malah cuma minta bus yang akan lewat ini berhenti. Dan dia juga mau minum soda sekarang. Lalu mereka pergi ke toko untuk membeli soda yang Elliot mau. Enteng banget permintaannya sih bang. Kenapa nggak minta Julie aja sih? Karena merasa permintaan yang dikabulkan wanita ini biasa saja, wajar kalau Elliot nggak percaya semua perkataan wanita itu. Kemudian si wanita ini pun membawa Elliot ke tempatnya untuk membuatnya yakin. Elliot dibawa ke sebuah klub dan juga terlihat di situ Elliot tiba-tiba jadi sangat terkenal dan semua orang di klubnya itu sangat menyambutnya. Bahkan sampai ada cewek yang memberikan segitiga pengamannya kepada Elliot. Dan ini adalah kali pertama Elliot merasakan diterima orang lain. Dan dia bisa mendapatkan hal itu bahkan lebih. Iblis ini langsung menawarkan lagi apa saja yang Elliot mau. Dan pastinya dia akan mengabulkannya. Nah di sini Elliot masih belum percaya. Karena nggak punya pilihan lain, wanita itu langsung mengubah dirinya menjadi iblis agar Elliot percaya dengan semua perkataannya. Setelah melihat itu semua, akhirnya Elliot percaya kalau wanita yang ada di depannya adalah seorang iblis yang bisa mengabulkan semua permintaan. Kemudian si iblis itu memberikan Elliot sebuah buku tebal yang merupakan kontrak perjanjian. Di situ tertulis bahwa Elliot akan diberikan 7 permintaan apapun. Sebagai gantinya Elliot harus memberikan jiwanya. Lantas Elliot pun sangat panik karena bayarannya itu ya sangat mahal cuy. Tapi di sini iblis itu langsung meyakinkan Elliot lagi. 7 permintaan itu
itu dibandingkan satu jiwa sangat setimpal. Bahkan di sini, iblis itu terus menggoda Elliot dengan menunjukkan Allison di layar TV besar. Yap, Allison adalah wanita yang sangat dia cintai akan menjadi miliknya. Jadi dia menyetujui perjanjian ini. Otomatis Elliot yang lemah imannya, apalagi setelah melihat gadis yang dia cintai akan jadi miliknya, akhirnya setuju dengan perjanjian itu. Setelah menandatangani perjanjian itu, Elliot diberikan sebuah alat. Ya, gimana nantinya jika permintaan Elliot itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia cukup menekan tombol triple six ataupun triple 6 di alat itu. Dan otomatis dia akan kembali bertemu dengan si iblis itu, cuy. Tanpa menunggu lama-lama lagi, akhirnya Elliot meminta permintaan untuk pertama kalinya. Dia meminta ingin menikah dengan Allison dan juga menjadi lelaki yang sangat kaya serta berkuasa dan juga cekrek. Permintaannya itu langsung dikabulkan. Elliot pun terbangun dari tidurnya dan juga melihat Allison berada di sisinya. Dia pun sangat senang. Di sini dia ternyata menjadi seorang bos mafia berasal dari Spanyol yang paling berkuasa dan juga sangat kaya raya. Bahkan di sini entah kenapa Elliot bisa bahasa Spanyol. Elliot sangat menikmati kekuasaannya itu dan dia pastinya sangat senang, cuy. Namun di situ dia malah melihat sang istrinya dengan pria lain, yang mana pria itu adalah guru privat bahasa Inggrisnya Allison. Dia melihat Allison berselingkuh dengan pria itu tepat di depan matanya. Karena tidak terima akan hal itu, Elliot menemui sang istri dan juga langsung marah-marah padanya, coy. Malahan Allison marah balik padanya. Kemudian dia berkata kalau dirinya tidak mencintai Elliot. Lalu dia juga langsung melempari Elliot dengan barang-barang yang ada di sana. Di waktu yang sama juga nih cuy, Elliot dipanggil karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kemudian dia pergi bersama dengan rombongan anak buahnya ke sebuah hutan. Dan disitulah dia baru tahu bahwa dia sekarang adalah jadi bandar narkoboy dan juga mafia terbesar di Spanyol. Nah, di sini dia mendapatkan sedikit masalah dengan rekan bisnisnya yang mengharuskannya harus berperang dengan mereka. Elliot pun panik dengan tembakan-tembakan di situ dan dia langsung berlari mengejar helikopter untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian bergantung di helikopter itu karena tak ingin mati konyol di hutan. Lalu Elliot mengeluarkan alat itu dan juga menekan triple six untuk kembali. Seketika itu dia langsung kembali ke iblis. Lalu dia marah-marah karena dia dijadikan bandar narkoboy. Kemudian si iblis juga menjelaskan menikah itu belum tentu mencintai. Jadi untuk permintaan selanjutnya Elliot harus fokus dengan apa yang dia minta. Enggak boleh salah lagi. Lalu si iblis menyarankan Elliot untuk mencari tahu apa sebenarnya yang Allison inginkan. Jadi agar Elliot bisa dicintai oleh Allison nantinya, coy. Mereka kemudian masuk ke kamar Allison dan juga mencari buku diarinya. Saat itu ternyata Allison sedang mandi, tapi di sini iblis itu membuat mereka berdua ya tidak terlihat oleh siapapun, terkhususnya oleh Allison. Saat melihat isi diary Allison, akhirnya mereka jadi tahu bahwa lelaki yang Allison inginkan adalah seorang pria yang romantis dan juga sensitif. Mendengar hal itu, Elliot langsung membuat permintaan selanjutnya. Di situ dia ingin menjadi pria paling sensitif dan juga sangat romantis, seperti yang dituliskan di buku Allison. Ditambah lagi dia ingin dicintai oleh Allison dan juga cekrek. Permintaannya itu dikabulkan dan langsung berubah menjadi pria yang sangat sensitif dan juga sangat romantis. Dia bisa membuat kata-kata dan juga puisi romantis dan juga Allison sangat mencintainya, coy. Dia juga menjadi pria yang sangat sensitif. Saking sensitifnya dia, cuy, ketika melihat matahari terbenam aja, dia langsung menangis. Dia terharu melihat matahari akan tenggelam dan membawa semua keindahan bersamanya. Allison awalnya sangat mencintai Elliot dengan bentuk seperti itu. Tapi tak lama kemudian, beberapa pria datang dan juga langsung mengganggu mereka. Pria itu membuli Elliot di situ dan juga langsung menggoda Allison. Ya, karena Elliot adalah pria yang sangat sensitif dan juga penuh cinta, dia pun tak berani melawan pria-pria itu. Dan hal itulah yang membuat Allison memilih untuk pergi bersama dengan preman-preman itu dan meninggalkan Elliot. Dia memilih lelaki yang lebih perkasa dan juga pemberani. Pastinya Elliot yang sensitif langsung menangis. Permintaan kali ini pun gagal. Lalu dia menekan alatnya lagi dan dia langsung kembali lagi ke sisi sang iblis. Elliot marah-marah lagi ke si iblis karena merasa iblis ini membuat semuanya hancur. Dari situ Elliot juga sadar bahwa ternyata wanita nggak benar-benar tahu
tahu apa yang dia inginkan. Sama kayak Ellison tadi cuy, dia ingin pria yang romantis dan juga sensitif. Padahal dia juga butuh pria perkasa yang bisa menjaganya. Jadi Elliot mengucapkan permintaan selanjutnya. Dia ingin menjadi seorang pria perkasa dan juga bertubuh kuat seperti seorang atlet. Dan juga dia ingin kaya dan juga terkenal. Dan boom, permintaannya itu dikabulkan. Dia berubah menjadi pembasket terkenal dan juga kaya raya. Dia memiliki tubuh besar dan juga sangat kuat. Dia selalu memenangkan semua pertandingan basketnya. From the get-go, Elliott, here's a pass. What a dunk! That's a boot. Bam! Namun di sini kekurangannya meski dia punya badan perkasa, tapi dia terlihat sangat bodoh. Setelah dari situ, dia ditemui Ellison yang di sini dia adalah seorang wartawan. Permintaan Elliot kali ini benar-benar mujarab, di mana Ellison sangat tertarik dengan tubuh kekarnya. Namun ada juga kekurangannya. Di sini saat Ellison melihat singkong Elliot ternyata sangat kecil dan juga sangat mungil. Lantas hal itu membuat Ellison berubah pikiran dan juga nggak selera dengannya. Elliot pun sangat frustasi dengan singkong yang sangat mungil dan juga kecil itu. Lalu dia langsung menekan alatnya lagi dan kembali. Elliot kembali lagi dan juga marah-marah pada si iblis karena membuat singkongnya itu begitu mungil dan juga kecil. Tapi ya emang di permintaannya itu tadi nggak menyebutkan hal seperti itu ya kan cuy? Kali ini Elliot meminta dia ingin menjadi seorang yang sangat pintar. Pokoknya pintar dalam segala hal. Termasuk pintar berbicara dan juga pastinya kaya raya. Serta populer. Dan juga good looking. Dan juga ditambah lagi dia harus memiliki ukuran singkong yang gede. Dan boom, permintaannya itu dikabulkan. Elliot menjadi pria yang seperti yang dia inginkan. Dia menjadi penulis yang sangat terkenal dengan singkong yang gede. Tentunya semua orang sangat menyukai Elliot, termasuk juga Ellison. Elliot juga pandai berbicara dan juga mencuri hati Ellison. Nampaknya permintaan kali ini memang paling perfect. Ellison benar-benar jatuh cinta pada Elliot. Kemudian Elliot membawa Ellison ke tempatnya. Dan hal yang gak terduga di permintaannya kali ini cuy, ternyata Elliot adalah gay. Ellison sangat terkejut bahwa ternyata Elliot adalah gay cuy. Elliot mencoba mencium Ellison tapi ternyata dia tidak ada nafsu sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa dia memanglah gay. Karena itulah Ellison kembali meninggalkannya. Setelah itu Elliot kembali dan juga menemui si iblis lagi dan dia benar-benar frustasi. Dia berusaha berpikir lagi apa yang sebenarnya permintaan paling perfect menurutnya. Nah untuk kali ini dia tidak mau salah lagi. Dia sudah memikirkannya cuy. Dia ingin menjadi seorang yang paling sempurna. Yaitu dia ingin menjadi presiden Amerika Serikat. Dan dalam sekejap si iblis itu mengabulkan permintaannya itu cuy. Tapi sialnya dia malah menjadi presiden kedua Amerika Serikat. Yaitu Abraham. Dan kita semua tahulah ya nasib dari presiden kedua Amerika. Dia tewas dibunuh saat menonton sebuah opera dan juga di situ dia didampingi istrinya yaitu Ellison, wanita yang sangat dia cintai coy. Sebelum ditembak, Elliot langsung menekan alatnya, lalu kembali lagi. Kali ini Elliot benar-benar paling frustasi nih coy. Dia break dulu dan juga kembali bekerja seperti biasanya. Tapi si iblis tidak membiarkannya bersantai-santai. Si iblis itu meminta untuk menyebutkan permintaan terakhirnya. Nah di sini Elliot bingung. Perasaannya ya dia baru saja minta 5 kali permintaan. Dan ternyata permintaannya di awal yaitu soda juga dihitung bejai. Jadi ternyata Elliot sudah meminta sebanyak 6 kali dan sekarang tinggal satu permintaannya lagi. Lantas Elliot tidak terima dan juga mulai sangat khawatir. Dia pun pergi dan juga menenangkan diri di gereja. Disitulah dia bertemu dengan seorang pastor dan menceritakan bahwa dia tersesat karena telah membuat perjanjian dengan iblis. Sialnya malah dibawa ke kantor polisi karena dikira sedang mabuk. Ya karena omongannya tadi itu yang gak masuk akal cuy. Dan ternyata itu semua adalah kerjaan si iblis. Dia sengaja mengatur Elliot agar bisa masuk penjara. Lalu Elliot dimasukkan ke dalam sel dan si iblis pun menyuruhnya untuk segera membuat permintaan terakhirnya. Karena sesuai kontrak ada batas waktu untuk menyelesaikan 7 permintaannya sebelum jiwanya diambil. Dan Elliot pun langsung dimasukkan ke dalam sel. Di dalam sel itu ternyata ada seorang pria asing yang tidak dia kenal. Di sini pria itu entah kenapa nih cuy ya seperti mengenal Elliot. Entah pria
dia itu orang biasa ataupun jelmaan malaikat cuy. Tapi intinya dia membuka jalan pikirannya si Elliot. Pria ini mengatakan bahwa dia tidak bisa menjual jiwanya bagaimanapun caranya. Alasannya ya karena jiwa itu bukan miliknya tapi milik Tuhan. Pria itu mengatakan bahwa iblis hanya membuatnya bingung karena itu memang adalah kerjaannya para iblis. Ia menyarankan Elliot membuka hati dan juga pikirannya. Dia pasti bisa menemukan jalan keluar. Setelah mendengar itu, Elliot mulai kepikiran. Dia berdiam di sel semalaman sambil merenungkan hidupnya. Singkat ceritanya, Elliot pun bebas. Lalu dia kembali menemui si iblis di klubnya. Yang mengagetkannya cuy, di klub yang awalnya tadi dipenuhi orang-orang muda yang sangat bersemangat, sekarang malah semuanya menjadi tua. Ini adalah gambaran orang-orang muda di lingkaran setan. Lalu bersenang-senang dan juga berpesta hingga mereka menghabiskan waktunya. Si iblis pun kemudian membawa masuk Elliot ke ruangannya. Dia menyuruh Elliot menyebutkan permintaan terakhirnya karena waktu ya tidak banyak lagi nih cuy. Nah di sini Elliot berkata, dia tidak ingin apa-apa lagi dari si iblis. Karena Elliot tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan jika itu campur tangan dari si iblis. Elliot sudah terbuka pikirannya. Dia berpikir tidak penting apa yang dia dapatkan dalam kehidupannya, tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita mendapatkannya. Si iblis pastinya yang gak terima akan hal itu cuy. Jadi dia memaksa Elliot untuk menyebutkan permintaan terakhirnya dengan membawa Elliot ke neraka. See you in hell! Di sana dia memaksa Elliot menyebutkan permintaan terakhirnya dan di ujung tanduk akhirnya Elliot menyebutkan permintaan terakhirnya. Dia meminta agar Allison, wanita yang sangat dia cintai itu, hidup bahagia. Mendengar hal itu, iblis menjadi sangat muak. Setelah dari itu, Elliot pun dibangunkan oleh si iblis. Lalu si iblis itu menjelaskan kenapa dia masih selamat. Ternyata perjanjian mereka telah dibatalkan. Hal itu dikarenakan permintaan terakhir si Elliot. Di dalam kontrak itu ternyata disebutkan hal-hal yang bisa membatalkan kontrak ataupun perjanjian mereka. Salah satunya adalah tindakan penebusan tanpa pamrih, yang artinya pengorbanan untuk orang lain. Jadi karena permintaan terakhir Elliot tadi nih cuy, rela mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan orang lain, dengan Elliot melakukan satu hal yang sangat baik itu, maka otomatis membatalkan kontraknya. Nah di situ si iblis juga menjelaskan kejadian tadi Elliot yang dibawa ke neraka itu. Ya itu adalah hal yang gak benar-benar terjadi ataupun yang gak benar-benar neraka lah cuy. Itu cuma tipuan dari sang iblis. Mengetahui hal itu, Elliot sangat senang karena jiwanya ini masih selamat. Nah di sini si iblis membocorkan sedikit rahasia padanya. Dia mengatakan manusia itu sangat spesial. Si iblis selalu menggoda dan juga melakukan hal jahat, tapi Tuhan menganugerahkan hal yang baik. Manusia sangat spesial karena bisa melakukan keduanya, melakukan hal baik dan juga buruk. Ya hal itu tergantung pada manusia itu sendiri. Itu adalah pilihan kita sebagai manusia. Setelah dari situ, Elliot bebas melanjutkan hidupnya dan juga menyimpan jiwanya kembali. Singkat ceritanya cuy, dia bertemu dengan Allison dan juga mencoba mendekatinya tanpa bantuan si iblis. Dan ya ini benar-benar kemampuan manusia biasa. Ya pure kemampuan Elliot sendiri cuy. Nah di sini Allison merasa sangat senang berbicara dengan Elliot. Tapi Allison mengakui dia sudah punya pacar dan meminta maaf pada Elliot. Dan ya yang bikin hebatnya nih cuy, Elliot menerima hal itu dengan sangat ikhlas karena dia tidak bisa memaksa perasaan orang lain demi kepentingan pribadinya. Setelah dari situ, Elliot benar-benar berubah menjadi pria yang disegani oleh kawan-kawan kantornya dengan pola pikir yang lebih dewasa cuy. Elliot pun pulang ke rumahnya dan juga secara tidak sengaja dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat-sangat cantik yang benar-benar mirip dengan Allison, yaitu bernama Nicole, yang baru saja pindah ke sebelah rumahnya cuy. Akhirnya Elliot dan juga Nicole pun saling jatuh cinta. Dan di situ terlihat juga si iblis dan juga malaikat sedang melihat pasangan yang bahagia sambil main catur. Nah, gimana nih pendapat teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini, cuy? Coba teman-teman diskusikan di kolom komentar. Ya, karena ini banyak banget pelajaran yang bisa kita kutip dari kisah ini ataupun alur cerita ini, cuy. Oke lah, cuy. Gua cabut dulu ya, cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.